Santri berdaya. Sebelum cahaya Islam datang, mengubah tatanan spiritual di Jazirah Arab, masyarakat setempat tenggelam dalam era yang dikenal sebagai masa jahiliyah. Pada masa itu, Ka'bah yang sejatinya dibangun sebagai rumah peribadatan tauhid, justru dikelilingi dan dipenuhi oleh ratusan berhala dengan berbagai bentuk serta fungsi teologisis. Mulai dari patung batu akik besar, pohon yang dikeramatkan, hingga visualisasi sosok binatang purba. Setiap kabilah menaruh harapan nasib dan perlindungan pada entitas benda mati tersebut. Memahami peta pemujaan berhala masa lalu ini memberikan gambaran historis yang jelas mengenai betapa revolusionernya dakwah pemurnian akidah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Hubal. Hubal merupakan berhala yang menempati posisi paling utama dan paling penting di sekitar Ka'bah. Sebelum datangnya Islam, patung ini memiliki ukuran yang sangat besar dan dipahat dari bahan batu akik berwarna merah yang sangat mencolok. Ada cerita sejarah menarik di mana bagian tangan kanan patung Hubal ini sempat patah, lalu masyarakat kafir Quraisy menggantinya dengan lengan berbahan emas murni. Keberadaan Hubal sangat lekat dengan tradisi ramalan nasib, di mana di hadapan patung ini disediakan anak panah khusus untuk mengundi nasib ketika seseorang ingin mengambil keputusan besar seperti menikah, berdagang, atau menyelesaikan perselisihan. Alat. Alat adalah salah satu berhala perempuan yang paling terkenal di Jazirah Arab, khususnya bagi masyarakat yang mendiami kota Thaif. Berbeda dengan Hubal yang dipahat menyerupai wujud manusia. Berhala Alat ini diyakini berbentuk sebuah batu besar yang berwarna putih bersih. Orang-orang dari suku Sakif di Thaif bahkan membangun sebuah rumah ibadah khusus di sekeliling batu tersebut sebagai pusat ritual doa untuk meminta berkah. Al-Uzza. Al-Uzza adalah berhala terkemuka yang namanya diambil dari kata Al-Aziz, yang memiliki arti sosok dewi yang kuat atau perkasa. Bangsa Arab kuno mempercayai bahwa Al-Uzza adalah dewi pemberi keberanian, sehingga banyak kabilah yang datang memohon doa kepadanya sebelum berangkat ke medan perang. Uniknya, wujud dari berhala Al-Uzza ini bukanlah sebuah patung pahatan, melainkan berupa 3 pohon besar yang tumbuh di sebuah lembah bernama Naklah di antara Makkah dan Thaif. Pohon-pohon keramat ini akhirnya ditebang dan rumah pemujaannya dirobohkan oleh sahabat Khalid bin Walid atas perintah langsung dari Nabi Muhammad saat peristiwa penaklukan kota Makkah. Manat. Manat tercatat sebagai berhala tertua yang dikenal dalam sejarah Jazirah Arab sebelum datangnya agama Islam. Namanya berakar dari kata maniyah yang berarti takdir atau nasib. Karena masyarakat masa itu percaya bahwa Manat adalah penentu panjang pendeknya umur, rezeki, hingga kemalangan manusia. Tempat utama pemujaan Manat berdiri di dekat pesisir Laut Merah, menjadi pusat ibadah bagi 2 suku besar Madinah, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Isaf dan Naila. Isaf dan Naila adalah sepasang berhala yang diletakkan dan dipuja oleh masyarakat Quraisy di sekitar area suci Ka'bah. Pemujaan kedua berhala ini didasarkan pada sebuah legenda lama yang dipercayai oleh masyarakat setempat secara turun-temurun. Konon, Isaf dan Naila awalnya adalah sepasang manusia yang dikutuk menjadi batu akibat melakukan perbuatan dosa besar di dalam Ka'bah. Berhala Wat. Wat merupakan sosok berhala yang sangat dihormati dan menjadi sesembahan utama di kalangan kabilah suku Aus, salah satu suku terbesar di Yaman. Secara harfiah, nama Wat memiliki arti cinta atau kasih sayang, sehingga masyarakat Arab pada masa itu menggantungkan harapan kepadanya agar diberi keberuntungan dalam hubungan sosial. Patung Wat biasanya dibuat dari bahan kayu atau batu yang diletakkan di pusat kota atau bangunan suci kabilah. Berhala Yagutz.
Yaguts adalah berhala populer yang jejak pemujaannya banyak ditemukan di wilayah bagian selatan Jazirah Arab, tepatnya di Yaman. Nama Yaguts sendiri memiliki arti sebagai penolong, sebuah nama yang membuat orang-orang Arab kuno sering datang kepadanya untuk mencari kekuatan dan proteksi mistis sebelum berperang. Hal yang paling membedakan Yaguts dari berhala lainnya adalah visualisasinya yang dipahat dalam wujud seekor singa. Pemilihan wujud singa ini melambangkan ketangguhan dan keberanian. Berhala Nasr. Nasr dikenal luas oleh masyarakat Arab jahiliyah sebagai sosok berhala yang diwujudkan dalam bentuk burung nasar, yaitu burung elang besar pemakan bangkai. Bagi masyarakat gurun, burung nasar dianggap sebagai hewan istimewa karena kemampuannya terbang tinggi melihat segalanya, serta bertahan hidup di lingkungan gersang yang sangat keras. Dari karakteristik alamiah hewan inilah muncul keyakinan spiritual bahwa berhala Nasr mampu memberikan petunjuk gaib dan membawa pesan dari langit. Para musafir yang akan melakukan perjalanan panjang melintasi gurun biasanya menyembah Nasr terlebih dahulu agar diberi ketangguhan dan selamat dari kesialan. Pada akhirnya, keberadaan 8 berhala utama di tanah Arab ini menjadi bukti sejarah betapa rapuhnya spiritualitas manusia. Ketika berpaling dari konsep ketuhanan yang murni, berbagai ritual kuno mulai dari pengundian nasib dengan anak panah hingga pengultusan batu dan pohon. Pada dasarnya adalah cerminan dari ketakutan serta harapan manusia yang salah alamat. Di era modern yang serba rasional, saat ini, akankah kita mampu menjaga kemurnian hati dan pikiran agar tidak terjebak dalam bentuk-bentuk pemujaan baru yang terselubung? Atau justru tanpa sadar ikut menciptakan berhala modern dalam kehidupan kita?